pagi Bu Endah. Selamat pagi Bu Umi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Umi. Bu Umi apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik juga Bu Endah. Bu Endah, Ya. hari ini Ibu lagi sibuk tidak? Tidak Bu Umi. Ada yang mau Bu Umi bicarakan? Atau ada yang bisa saya bantu Bu Umi? Iya. Kalau Bu Endah ada waktu, saya ingin curhat sama Ibu. Curhat apa nih Bu Umi? Ini Bu, Kenapa saya Bu Umi? beberapa hari ini saya sedang ada masalah di kelas. Anak-anak dalam diskusi itu tidak mau kalau disuruh maju ke depan Bu Endah. Kayaknya mereka kurang percaya diri sama nggak berani gitu untuk tampil maju presentasi hasil kerja kelompok. Oh begitu. Terus kalau boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak tidak mau tampil ke depan ya Bu Umi ya? Nah, setelah saya mencari tahu, menanyakan ke beberapa anak, ternyata mereka itu di kelas sebelumnya tidak pernah yang namanya tampil di depan presentasi hasil kerja mereka. Kalau mereka tuh biasanya kalau udah kelompok cuma ngasih hasil kerjanya sama gurunya aja Bu Endah. Oh begitu. Terus Ibu sudah menanyakan hal itu kepada mereka, kenapa mereka tidak mau tampil? Iya Bu, dari beberapa anak yang saya tanyakan jawabannya hampir sama semua. Mereka itu ada rasa takut, kurang percaya diri, terus lagi nggak biasa gitu yang namanya tampil ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi atau pembelajaran yang telah mereka lakukan. Jadi kelas itu setiap diskusi kayaknya kurang semangat anak-anaknya, kurang aktif gitu Bu Enda. Oh gitu. Nah, sekarang jelas ya bahwa mereka itu belum terbiasa untuk melakukan diskusi atau presentasi di depan kelas. Kira-kira nih Bu Umi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, saya akhirnya memotivasi mereka, membangun rasa percaya diri dalam diri mereka, bahwa sebenarnya mereka itu mampu Bu Endah. Jadi saya memotivasi dengan mengatakan kata-kata positif, bahwa mereka itu yang tadinya nggak biasa, takut, khawatir, saya kasih kepercayaan bahwa mereka bisa dan mereka nggak usah khawatir dan nggak usah merasa takut salah kayak gitu. Saya ngasih motivasi dan juga memberikan kata-kata positif kepada mereka. Wah, hebat Bu Umi. Sebenarnya apa yang sudah Bu Umi lakukan seharusnya bisa ya menjadi motivasi untuk anak-anak untuk berani untuk tampil maju ke depan. Nah, sekarang apa rencana Ibu nih ke depannya? Oh, rencana saya akan menambahkan atau melakukan teknik pengenalan teknik stop ya Bu Endah ya.
Dia Bagus, melakukan Bu teknik Umi. stop Mhm. itu dengan diam sejenak gitu, menarik nafas dan juga bisa mengenalkan kepada mereka teknik mindfulness Bu Endah. Nah, teknik mindfulness ini untuk memberikan ketenangan dalam diri mereka, terus menghilangkan khawatir, rasa khawatir dalam diri mereka dan juga bisa menambah semangat dalam diri mereka. Nah, misalnya yaitu dengan kalau untuk kelas saya kayaknya cocoknya dengan melakukan ice breaking, Bu Endah. Bagus, Bu Umi. Apa yang tadi Bu Umi sampaikan itu sebenarnya sudah bagus ya. Jadi Bu Umi mencoba melakukan teknik mindfulness supaya anak memiliki kesadaran penuh untuk belajar, kemudian memberikan motivasi-motivasi agar anak berani tampil ke depan. Nah, saya yakin pasti Bu Umi bisa melakukan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Semangat Bu Umi. Ya, terima kasih ya Bu Endah. Apa yang Ibu sampaikan jadi mengurangi beban saya ini, rasa ketidaknyamanan saya dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih banyak ya Bu Endah atas Sama-sama Bu waktunya. Umi. Oh iya Bu Umi, nanti kalau Ya, Bu Umi sudah menerapkan pembelajarannya, jangan lupa kasih tahu saya hasilnya bagaimana. Terus jangan lupa Bu oh, Umi juga melakukan refleksi pembelajaran ya Bu Umi ya, untuk siap. menindaklanjuti ke depannya. Oke, siap Bu Endah. Semoga apa yang saya lakukan berhasil ya. Semangat Bu Umi. Terima kasih Bu Endah. Saya kembali ke kelas ya Bu Endah. Baik Bu Umi, silakan. Yang kedua ya. Selamat pagi Bu Umi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Endah. Bu Endah apa kabar juga nih? Kayaknya lagi banyak pikiran ini. Kabarnya sih baik Bu. Iya nih lagi ada yang saya pikirin. Saya pengen ngobrol nih sama Ibu, kira-kira Ibu ada waktu nggak ya Bu ya? Wah, berarti pikiran saya benar ya, Bu Endah sedang ada masalah. Sedikit Siap-siap Bu Bu. Endah. Saya selalu siap untuk mendengarkan apa yang Ibu Endah keluh kesahkan. Siapa tahu saya bisa membantu. Baik Bu Umi, terima Kira-kira, kasih. Jadi saya kira-kira Bu pengen Endah ada sharing. masalah apa ini? Iya nih, saya pengen sharing nih sama Bu Umi. Saya tuh punya masalah di kelas ya Bu Umi ya. Jadi Ya tuh Bu di kelas Endah. itu ada anak yang suka mengganggu pembelajaran Bu Umi. Jadi kalau dia udah mungkin itu anak bosen atau gimana ya, atau iseng. Jadi sering banget tuh ketika pembelajaran dia mengganggu temannya. Nah kan ketika dia mengganggu temannya, otomatis suasana kelas jadi tidak kondusif ya Bu Umi ya. Oh pasti Bu Endah. Nah, kira-kira Bu Endah tahu tidak alasannya kenapa anak tersebut suka mengganggu teman-temannya? Sudah. Saya udah ngobrol nih Bu Umi sama anak yang sering mengganggu temannya belajar. Jadi pas saya tanya anaknya sih, anaknya cuma bilang, "Ibu, saya udah bosen di kelas," gitu. Terus sama kadang dia juga jawab, "Iseng aja Bu, seneng kalau ngegangguin temen," katanya begitu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira Bu Endah dalam melakukan pembelajaran sudah menggunakan apa yang sudah Bu Endah lakukan dalam pembelajaran? Saya sih sudah melakukan berbagai metode pembelajaran ya Bu ya, Ya. tapi saya rasa itu tidak sepenuhnya efektif Bu. Oh, padahal Bu Endah sudah melakukan beberapa metode pembelajaran ya, tapi masih kurang Betul, efektif. Masih iya aja, betul Bu Umi. masih masih saja ada anak yang
mengobrol atau mengganggu temannya. Nah, kira-kira selain Betul. metode pembelajaran, ada cara lain nggak untuk mengatasi anak bosan dalam belajar, Bu Enda? Coba. Cara lain ya selain metode. Iya, selain Mungkin ice breaking kali ya, Bu? Jadi ya, kalau betul sekali saya tuh, Bu Enda. iya, jadi nanti mungkin kalau saya ngelihat anak sudah mulai bosen, apa saya melakukan ice breaking aja gitu kali ya, Bu, ya? Bisa, boleh. Untuk menambah semangat anak, Bu Enda bisa menerapkan ice breaking. Jadi anak nggak jenuh juga, nggak bosan juga. Terus setelah melakukan ice breaking kan biasanya anak lebih semangat ya. Iya, betul, Bu. Nah, oke. Ice breaking itu bisa Ibu lakukan untuk mengembalikan fokus anak dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin ada yang bisa dilakukan di awal pembelajaran, di Di tengah-tengah awal pembelajaran, ya. pembelajaran. Di awal pembelajaran itu kan oh iya, mungkin gini, Bu. Waktu di awal pembelajaran, jadi waktu pertama kali Ya, saya masuk kelas mereka, kita kan buat kesepakatan kelas ya, Bu Umi ya. ya Nah, betul. tapi kadang tuh sekarang-sekarang ini saya suka lupa ngingetin tentang kesepakatan kelas. Saya lupa untuk Ya. merefleksi kesepakatan kelas. Apa mungkin karena itu juga jadi eh, anak tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam kelas kali ya Bu Umi. Nah, betul sekali Bu Enda. Kesepakatan kelas itu sangat penting untuk mengondisikan anak, memfokuskan anak dalam mengikuti pembelajaran. Kalau udah sepakat kan kita berarti saling menjaga satu sama lain. Ya. Dan bisa juga ditambahkan dengan penguatan positif kepada anak, ya. Oh gitu, baik Bu Umi. Oh jadi kita memberikan penguatan positif ke anak agar anak termotivasi ya Bu Umi ya untuk melaksanakan kesepakatan kelas itu. Bisa begitu. Nah, wah, luar biasa nih rencana Bu Enda berarti menerapkan kesepakatan kelas ya Bu Enda ya. Iya, nanti Wah, mungkin rencana ke depannya kalau saya memulai pembelajaran, berarti saya harus merefleksikan dulu nih tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat. ya Kemudian saya bisa. mengingatkan ke anak-anak apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran. Terus kalau misalkan di tengah-tengah pembelajaran saya melihat ada anak yang sudah mulai jenuh, sudah mulai bosen, suasana kelas sudah tidak kondusif, mungkin saya akan melakukan ice breaking untuk mengembalikan fokus anak-anak. Terus saya juga akan pakai berbagai macam metode atau model pembelajaran supaya anak tidak bosen gitu Bu Umi. Ya, betul sekali. Hebat Bu Enda bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan Bu Enda terkait tentang anak yang bosan dalam Iya, mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah. iya Bu Umi. Jadi dari obrolan kita nih saya mendapatkan solusi ya, masukan dari Bu Umi. Tadi saya disuruh melakukan penguatan di dalam proses pembelajaran. Nah, ini penguatan positif ini Ya, saya tidak pernah nih melakukan tidak pernah saya lakukan di kelas karena awalnya saya mengira tuh kalau penguatan positif takutnya anak jadi ketergantungan Bu Umi gitu. nah, Ternyata perlu juga ya kita lakukan ya perlu untuk Bu Enda, memotivasikan. Iya. intinya tidak berupa benda ya. Kita kan bisa mengucapkan kata-kata positif, bisa tepuk tangan ya. Kayak gitu ya Bu Enda ya. Mungkin Bu Oh Enda gitu. punya cara lain. Coba kira-kira apa nih selain ucapan, tepuk tangan untuk penguatan positif ke anak Kalau biar lebih misalkan semangat. saya kasih stiker bintang bisa Bu Umi? Wah, ide bagus itu Bu Enda. Biar anak lebih semangat tuh ngeliat gambar-gambar ya. Iya, betul. Jadi anak Nah, termotivasi, "Ih, saya dapat bintang 5 nih hari ini," gitu. Jadi main banyak-banyakan bintang gitu kali ya, Bu Umi ya? boleh boleh, mantap Bu Enda. Idenya cemerlang.
Iya, Gimana Bu Endah? terima kasih ya Bu Umi, terima kasih. Dari obrolan ini saya mendapatkan Ya. solusi tentang masalah terkait anak saya yang emang suka mengganggu temannya di dalam kelas karena bosen, belajar gitu Bu Umi. Oke, alhamdulillah. Kita sama-sama saling sharing ya Bu Endah ya. Iya Bu Eh, Umi. oke, Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan saya. sama-sama Bu Endah. Lain waktu kalau memang ada masalah atau ingin ngobrol dengan saya selalu terbuka ya Bu Endah. Baik Ibu, eh terima kasih. Saya izin kembali ke kelas ya Bu ya, karena waktu istirahatnya sudah selesai. Oke, silakan lanjutkan kegiatannya.